Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia Miftahuljana dengan NIM 222300022. Di sini saya akan membahas artikel mengenai pengungkapan modal intelektual berwawasan ke depan dalam IPO, implikasi terhadap modal intelektual dan pelaporan terintegrasi. Pertama kita masuk kepada pembahasan teori. Artikel ini membahas intellectual capital atau IC disclosure, yaitu bagaimana perusahaan mengungkapkan aset intelektual seperti pengetahuan karyawan, inovasi, dan hubungan pelanggan dalam dokumen IPO, Initial Public Offering. Yang dibahas dalam artikel ini, penelitian ini berfokus pada perusahaan teknologi yang melakukan IPO di Nasdaq dari tahun 2002 hingga 2013. Kasus ini dipilih karena perusahaan teknologi cenderung memiliki tingkat intelektual kapital yang tinggi dan lebih terbuka dalam mengungkapkannya. Selain itu, artikel meneliti bagaimana krisis keuangan global mempengaruhi tingkat pengungkapan IC dalam IPO prospektuses. Teknik analisis datanya ada dua. Yang pertama yaitu ada content analysis untuk mengukur tingkat intelektual disclosure dalam IPO prospektusis. Pengukuran dilakukan menggunakan indeks berbasis penelitian sebelumnya yang mencakup 79 kategori. Yang kedua itu ada regression analysis untuk menguji antara intellectual capital disclosure dan kinerja saham setelah IPO. Model regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh intelektual. Penelitiannya yang pertama, perusahaan melakukan IPO setelah krisis global cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi tentang intelektual kapital dibandingkan sebelum krisis. Yang kedua, IC disclosure memiliki dampak-dampak positif terhadap kinerja saham setelah IPO, terutama dalam jangka panjang 200 hingga 500 hari setelah IPO. Yang ketiga, perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak IC memiliki harga saham yang lebih stabil dan lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat IC disclosure yang lebih rendah. Dan yang terakhir, investor tampaknya semakin tertarik pada informasi dan keuangan setelah GFC karena menurunnya kepercayaan terhadap data keuangan semata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya pamit undur diri, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bikin di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.